Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Anggraini. Di sini sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih untuk narasumber yang mau saya wawancarai perihal tugas agama yang bertema tentang poligami. Terima kasih Mas Bagus, Mas Ilas dan Mas Diki mau bergabung. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa pandangan Anda tentang poligami dalam masyarakat kita saat ini? Silakan bisa dijawab. Siapa aja? Oke, gue dulu ya. Boleh. Poligami itu hal yang tidak dilarang oleh agama. Diperbolehkan asal kita bisa berperilaku adil. Tapi yang namanya manusia itu tidak akan pernah bisa berperilaku adil. Jadi menurut pandanganku, jauh untuk berpoligami. Udah itu aja. Baik, terima kasih Mas Iles atas. Lalu apa dampak positif dan negatif yang Anda lihat dari praktik poligami terhadap keluarga dan masyarakat? Oke, saya Bagus. Saya akan menjawab dari pertanyaan tersebut. Dampak negatif dan positif poligami. Untuk dampak negatifnya itu ada kecemburuan dan konflik. Itu antara istri dapat menyebabkan ketegangan dan konflik pada rumah tangga itu sendiri. Terus yang kedua itu ada kurangnya perhatian. Dan yang ketiga, pengabaian hak perempuan, ada gangguan mental, kesulitan ekonomi. Mungkin itu dampak negatifnya ya. Untuk dampak positifnya itu ada kestabilan emosi. Terus ada pengasuhan anaknya. Yang ketiga, peningkatan ekonomi. Dan keempat, pengembangan sosial. Mungkin itu aja yang saya tahu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Bagus. Lalu yang terakhir nih, dalam pandangan Anda, apa yang menjadi alasan utama seseorang memilih untuk berpoligami? Silakan bisa dijawab, siapa aja yang mau jawab. Oh iya, biar saya aja yang jawab. Boleh, Untuk silakan. alasan utama berpoligami, ada beberapa dan alasan utama untuk berpoligami. Yang pertama itu ada alasan religi dan budaya. Apa alasan religi dan budaya? Itu mengikuti ajaran agama Islam, mempertahankan tradisi dalam budaya atau menjalankan perintah Tuhan. Terus ada alasan sosial dan ekonomi. Itu yang pertama, meningkatkan status sosial dan kekuasaan. Dua, membangun jaringan sosial dan bisnis. Ketiga, meningkatkan pendapatan keluarga. Lalu ada alasan pribadi saya. Yang pertama itu mengisi kekosongan emosi, mencari kebahagiaan dan kepuasan. Yang ketiga itu menghindari kesepian. Dan empat, meningkatkan kesempatan untuk memiliki anak. Mungkin itu aja yang saya tahu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mas Bagus, Mas Ilas, dan Mas Diki. Ini intermezzo aja ya. Jadi, eh, menurut kalian ya, sebagai pihak laki-laki ya, ada nggak sih kecenderungan buat punya istri lebih dari satu? Baik, untuk saya pribadi tidak pernah sedikit pun bahkan setitik pun ada pemikiran untuk berpoligami. Karena yang saya lihat adalah dari aspek segi ekonomi saya yang istilahnya hanya cukup. Dan apabila saya pun memiliki rezeki yang banyak pun kayaknya tidak ada untuk ke sana. Karena setia dengan satu wanita itu menurut saya seni cinta yang indah.
Asik. Kalau Mas Bagus dan Mas Diki gimana? Apa cukup satu aja atau lebih? Kalau dari saya itu cukup satu, kalau dua kebanyakan, apalagi tiga. Kalau satu aja belum terpenuhi, gimana yang kedua dan yang ketiga? Mungkin itu aja. Mas Diki dari tadi diem aja, gimana pendapatnya? Ya, kalau menurut saya satu saja cukup karena dua juga kelebihan. Baik, terima kasih atas waktunya. Eh, saya mengucapkan terima kasih. Ini makasih banyak ya, udah luangin waktu senggangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, dari wawancara yang saya lakukan, mereka cukup memahami adanya praktik berpoligami dan mereka memutuskan untuk tidak berpoligami dikarenakan beberapa faktor seperti ekonomi atau finansial dan takut tidak adanya keadilan dalam rumah tangga tersebut. Karena pilihan untuk berpoligami biasanya didasarkan pada kombinasi faktor agama, budaya sosial, emosional, dan praktis. Dalam konteks agama dan budaya, poligami sering dianggap sebagai bagian dari tradisi atau bentuk ketaatan pada ajaran tertentu. Dari segi sosial dan ekonomi, poligami kadang dijadikan solusi untuk memperluas jaringan keluarga atau mengatasi ketidakseimbangan gender. Sementara itu, alasan emosional, personal, dan altruistik seperti kebutuhan untuk memiliki keturunan atau membantu seseorang juga menjadi motivasi bagi sebagian orang. Namun, penerimaan terhadap alasan-alasan tersebut sangat bergantung pada nilai, norma, dan pandangan masyarakat setempat. Keputusan untuk berpoligami tetap memerlukan pertimbangan mendalam terkait keadilan, kesiapan emosional, dan dampaknya pada semua pihak yang terkait. Karena dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 3 dijelaskan, dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim apabila kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Ayat ini menjadi dasar hukum diperbolehkannya poligami dalam Islam, dengan syarat keadilan terhadap para istri. Lalu ada hadis Nabi tentang poligami. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mempunyai 2 istri atau lalu dia lebih cenderung kepada salah satunya, maka pada hari kiamat dia akan datang dengan tubuhnya yang miring sebelah. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Nasai. Hadis ini menjelaskan pentingnya berlaku adil terhadap istri-istri dalam poligami. Contoh praktik Nabi Muhammad SAW sendiri memiliki beberapa istri yang sebagian besar dinikahi setelah wafatnya Khadijah. Pernikahan Nabi seringkali memiliki tujuan dakwah, perlindungan terhadap janda, atau membangun hubungan antar kabilah. Aisyah radhiyallahu anha pernah meriwayatkan Rasulullah SAW adalah orang yang paling adil dalam membagi waktu dan perhatian di antara istri-istrinya. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu ada larangan bagi pemula yang tidak mampu. Nabi Muhammad SAW pernah memberikan panduan tentang kesiapan menikah, termasuk dalam konteks poligami. Beliau menekankan pentingnya tanggung jawab dan kemampuan. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu, maka menikahlah, karena itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesimpulannya, Islam memperbolehkan poligami, tetapi dengan syarat yang sangat ketat, terutama dalam hal keadilan. Hadis-hadis Nabi memberikan panduan agar poligami dilakukan dengan penuh tanggung jawab, keadilan, dan nilai yang baik.
Praktik poligami yang tidak memenuhi syarat ini dapat membawa konsekuensi buruk, baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sebenarnya kalau kalian mau berpoligami sebenarnya diboleh-bolehkan saja. Asalkan kalian benar-benar adil dari finansialnya, dari urusan kasih sayangnya. Jadi ya nggak apa-apa kalau misalnya mau punya istri lebih dari satu. Dan video ini untuk menambah wawasan juga pengetahuan saya juga tentang adanya poligami itu apa. Dan terima kasih untuk narasumber yang mau saya wawancarai. Mohon maaf kalau misalnya masih ada salah perkataan, perbuatan, dan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.